Ya, shalom semuanya, semangat pagi, selamat. Mari dengan cepat buka Ibrani 13. Saya mau menyampaikan sesuatu yang penting dengan singkat supaya Bapak Ibu Saudara mencapai apa yang dirindukan oleh Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Ibrani 13 ayat ke-10. Kita mempunyai suatu mezbah, dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Tuhan Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan judul pagi hari ini adalah hidup yang dikorbankan. Hidup yang dikorbankan. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya rahasia kekristenan tidak pernah dibedakan dengan apa yang Allah kerjakan di perjanjian lama. Kekristenan tidak bertentangan dengan apa yang Allah kerjakan di perjanjian lama. Karena perjanjian lama itu bayangan dan kekristenan itu adalah penggenapan. Jadi sesungguhnya apa yang dikerjakan Allah, petunjuk-petunjuknya di perjanjian lama itu digenapi di dalam hidup saudara sebagai orang Kristen. Namun saudara, banyak orang tidak mengerti perjanjian lama, khususnya Taurat. Tuhan Yesus berkata, satu iota pun dari hukum Taurat tidak pernah dihapuskan, tetapi aku datang untuk menggenapi. Nah, Taurat ini bukan bicara soal makanan, minuman, bukan. Tetapi prinsip kerja Allah. Bagaimana hidup kita berkenan. Nah, Bapak Ibu Saudara, prinsip ini dipakai untuk keselamatan. Prinsip ini dipakai untuk kekekalan. Prinsip ini dipakai untuk kehidupan orang. Pada zaman Musa, Bapak Ibu Saudara, Allah memberikan satu peraturan. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa peraturan ini nanti akan digenapi oleh Yesus Kristus, korban sejati. Sebagaimana yang saya ajarkan di Pastor Teaching kemarin, silakan saudara mendengarkan pengajaran Pastor Teaching yang saya ajarkan. Bapak Ibu Saudara, apa yang diajarkan oleh Allah kepada umatnya tetap berlaku sampai hari ini. Allah menghendaki korban, persembahan, menghendaki korban. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada zaman dahulu ketika seseorang mau menghadap Allah, dia harus membawa korban, yaitu korban penghapus dosa. Dengan korban inilah mereka layak masuk hadirat Allah, khususnya para imam-imam. Korban yang dipilih adalah binatang-binatang yang sempurna. Binatang yang tidak cacat, binatang yang kudus, dan binatang yang hidup. Oleh karena itu dalam Roma 12 ayat pertama dikatakan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, kudus, dan berkenan.
Kenapa ayat itu muncul? Karena pada zaman dahulu orang mau menghadap Allah, dia harus membawa korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa korban ini akan dibunuh, akan dimatikan, sehingga menjadi satu persembahan yang harum, yang berkenan kepada Allah. Dan api Tuhan turun, boom, membakar korban itu. Allah hadir, Shekinah glory hadir, kemuliaan Tuhan hadir. Nah, prinsip ini tetap dipakai, yaitu oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan Yesus harus menderita, mati, disalib. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus adalah anak domba yang sejati. Tidak ada manusia yang bisa dikorbankan. Tidak ada, saudara. Karena manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yesus Kristus bukan manusia biasa, tapi dia manusia yang datang dari surga. Yesus Kristus adalah putra Allah. Dia Tuhan Adonai yang datang dari surga dan menjadi manusia. Dia kudus, dia tak ada bercacat, dia sempurna, dia dikenan Allah. Sehingga Tuhan Yesus mempersembahkan dirinya di atas mezbah. Oleh karena itu Allah berkenan. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, maka orang ini diampuni, dikuduskan, disucikan, dan dia yang mati hidup. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus naik ke atas mezbah dengan korban, sebagai korban yang mati, dimatikan. Sehingga perkenanan Allah turun atas Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menjadi pokok keselamatan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, perhatikan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kitalah sekarang yang menjadi domba-domba yang akan naik ke atas mezbah. Saudara, bangsa lain, orang lain, tidak pernah bisa naik ke atas mezbah. Ini adalah satu prinsip rahasia. Bagaimana hidupmu dipenuhi dengan api kemuliaan Allah, bagaimana hidupmu dipenuhi dengan urapan Allah, bagaimana hidupmu dipakai Allah dengan luar biasa bagi keselamatan semua orang. Ketika Allah menemukan dalam hidupmu siap mati sebagai korban di atas mezbah. Jadikan hidupmu mezbah Allah setiap hari. Sekali lagi, jadikan hidupmu mezbah Allah setiap hari. Saudara, kekristenan bukan membangun panggung. Kekristenan membangun mezbah. Sekarang saudara mengerti, perkenanan Allah turun ketika dia menemukan saudara seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai anak domba yang tidak bercacat, tak bercela, yang kudus, yang mau mati bagi keselamatan semua orang. Oleh karena itu ketika Allah mendapati hidupmu siap dipakai menjadi korban persembahan dan saudara rela mati bagi Tuhan, maka hidupmu akan dipenuhi dengan api Tuhan. Ini rahasia besar, hidupmu akan berkenan. Olehmu segala bangsa diberkati, olehmu keluargamu diselamatkan. Tuhan hari ini mencari korban, hidup yang dikorbankan. Itu Tuhan cari. Tuhan tidak cari WL, Tuhan tidak cari pengkhotbah, Tuhan tidak cari pendeta lagi hari ini saudara. Tuhan tidak cari gembala lagi. Tuhan cari orang yang mau membangun mezbah, hidupnya dikorbankan bagi Tuhan. Itu Tuhan cari. Karena apa? Orang ini bisa dipakai Tuhan. Orang ini tidak akan korupsi, orang ini tidak akan tamak, orang ini tidak akan zina, orang ini tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan keji, memalukan Tuhan Yesus. Orang ini layak dipercaya. Jadi Tuhan harus menemukan dalam hidupmu hidup yang dikorbankan seperti domba yang siap mati.
Allah sudah memberikan gambaran melalui Ishak anaknya Abraham. Ishak itu ditaruh di atas mezbah dan dibunuh. Tapi Tuhan menyediakan domba yang dibunuh. Nah sekarang pertanyaan saya, siapa domba Tuhan hari ini yang layak dipersembahkan? Ya saudara dan saya. Orang Kristen tidak bisa hanya berkata bahwa oh saya sudah percaya Tuhan Yesus dan kemudian saya tidak perlu mempersembahkan korban hidup saya sebagai korban. Saudara, orang seperti ini biasanya kalah dengan dunia, kalah dengan kedagingan. Orang ini biasanya rohaninya up and down dan orang ini menjadi Kristen duniawi. Kristen yang mencari keuntungan belaka, Kristen yang mencari kesenangan belaka, pelayanan dipikir pariwisata, pelayanan dipikir hanya untuk senang-senang, untuk mengagungkan diri, untuk pamer-pamer diri, gereja semakin gede supaya tambah jemaat banyak, padahal semuanya itu kosong sama sekali karena Tuhan tidak menemukan orang yang mau dikorbankan bagi Dia. Bapak Ibu Saudara, kalau hidupmu mau berkenan, saudara adalah domba yang sudah dikuduskan. Saudara adalah domba yang hidup. Saudara dan saya adalah domba yang tak bercacat karena Tuhan Yesus. Namun saudara, marilah dikatakan, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudara, mengucap syukur sebagai korban, bagaimana mungkin? Kalau hidup saudara tidak dipersiapkan sebagai domba yang akan dimatikan. Oleh karena itu saya menjelaskan dengan pahlawan iman. Seorang pahlawan kerinduannya mati. Seorang prajurit kerinduannya mati di pertempuran supaya jadi pahlawan. Sebab kalau dia tidak mati, dia tidak jadi pahlawan. Kalaupun seorang prajurit pulang dengan kemenangan atau pulang dengan keadaan selamat, mereka tetap yakin bahwa nanti satu hari ketika mereka mati, pasti mereka jadi pahlawan. Jadi kerinduannya mati, dan mati itu dikorbankan. Kenapa ada banyak orang Kristen egois? Diajak doa tidak mau, diajak pengajaran tidak mau, diajak pelayanan tidak mau. Karena dia sayang diri. Karena dia egois. Karena dia mencari kepentingan sendiri. Tuhan Yesus dipakai jadi tambal butuh. Tuhan Yesus hanya dipakai untuk keuntungan dirinya sendiri. Pelayanan untuk membanggakan diri sendiri. Semua yang dikerjakan hanya untuk dirinya sendiri. Orang ini tidak mau mati. Makanya ada orang yang kecewa dalam pelayanan, itu orang tidak mau mati. Ada orang mundur dari pelayanan, itu orang tidak mau mati. Ada orang yang tidak mau komitmen setia, itu tidak mau mati. Dan Tuhan berkata di dalam surat Timotius, jika kita mati bagi Dia, maka kita akan hidup bersama dengan Dia. Saudara, milikilah paradigma, pengertian, milikilah kerinduan bahwa hidupmu adalah hidup yang dikorbankan. Setiap hari, saudara sebagai domba yang dibunuh. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya tutup, dengar. Kalau domba-domba ini mengerti ya saudara, domba-domba ini bangga mati dikorbankan. Katakan amin. Sekali lagi, dengar. Kalau domba-domba ini mengerti ya saudara, domba-domba itu bangga kalau dikorbankan mati di atas mezbah. Karena apa? Api Tuhan turun membakar. Diambil. Saudara, Tuhan berkenan kepada korban bakaran yang benar. Domba akan bangga. Demikian juga dengar, Tuhan Yesus bangga
waktu dia naik ke atas kayu salib. Sebab dia tahu bahwa inilah perkenan Allah. Dia mengambil kematian diri untuk keselamatan. Karena dia tahu dia akan bangkit. Orang yang mati di dalam Tuhan akan bangkit. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, hari-hari ini saudara, banggalah kalau kamu jadi domba yang dikorbankan dan mati. Karena itulah kemenangan. Tuhan Yesus bisa menjaga dirinya sampai dia kayu salib. Karena dia bangga naik kayu salib. Mari saudara pacu dirimu. Sebagai domba yang dikorbankan Anda bangga. Kenapa? Karena Allah berkenan. Api Tuhan akan selalu ada dalam hidupmu. Bagaimana rahasia supaya kita tetap on fire? Sekali lagi, bagaimana rahasia kita tetap on fire? Kalau saudara bangga mati dikorbankan bagi keselamatan jiwa-jiwa. Kalau saudara siap mati bagi Tuhan, apalagi menderita, apalagi susah, mati aja siap. Dan itu api Tuhan turun akan membakar korban. Bapak Ibu Saudara, mempersembahkan korban ucapan syukur itu bukan sekedar hanya saudara berkata terima kasih Tuhan, tidak. Banyak orang Kristen berkata terima kasih Tuhan, tapi hidupnya tidak mau dikorbankan. Karena dia cari kesenangan pribadi. Dengar saudara, bukan sekedar terima kasih Tuhan, tetapi ucapan syukurmu akan naik ke hadirat Allah ketika Allah mendapati hidupmu dikorbankan. God bless you. Kami bersyukur ya Bapa. Rahasia ini besar. Kami tidak mau lalai. Kami tidak mau keliru di dalam memahami kebenaran-Mu sebagai pengikut Kristus. Kami tidak mau salah Bapa. Kalau selama ini kami hanya berpikir hanya Tuhan Yesus yang dikorbankan. Tapi hari ini kami mengerti domba-domba itu sekarang kami. Bagaimana kami bisa membawa persembahan doa kami, ucapan syukur kami, pelayanan kami kepadamu. Selain rela untuk mati dikorbankan di atas mezbahmu. Memang di dunia ini kami tidak memperoleh apa-apa. Di dunia ini sementara, rumah kami bukan dunia. Sehingga Allah mencari korban-korban. Allah mencari persembahan-persembahan di dunia. Dan itu hanya kami yang bisa mempersembahkan karena kami dikuduskan, disucikan oleh darah putramu. Dan kami menjadi satu korban persembahan yang harum. Setiap ibadah kami, setiap pertemuan kami, setiap pengajaran kami, setiap doa 24 pintu gerbang surga adalah korban persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Dan perkenananmu turun, apimu turun, maka kuasa-Mu, keselamatan-Mu akan dinyatakan bagi semua orang, khususnya keluarga kami. Hamba menyerahkan imam-Mu yang bertugas sepanjang hari ini sampai jam 12 malam bahkan dini hari. Kiranya mereka adalah orang-orang yang siap mati dikorbankan bagi keselamatan banyak orang. Dan mereka sebagai domba yang rindu untuk mati dalam mezbah Tuhan. Saat ini Bapak Ibu Saudara buka kedua tangan-Mu, terimalah pengurapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atas-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all.